Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Hari ini di pertemuan ke-11 di mata kuliah pemrograman multimedia, kembali lagi dengan saya Budi Arif Pitama yang akan mengajarkan tentang satu materi, satu topik, yaitu adalah material dan shading. Jadi diibaratkan di pertemuan 10 kemarin itu teman-teman sudah menguasai yang namanya membuat sebuah objek dengan menggunakan kanvas, betul ya. Nah, yang sekarang adalah kita membuat objek tiga dimensi, ya. Di mana objek tiga dimensi tersebut kita akan membuat ini loh, ibaratnya kita mengcover objeknya tersebut. Kayak misalnya ke kotak, kotak itu nanti kita kasih warna atau kita kasih image sehingga seolah kotak-kotak itu berbentuk tiga dimensi yang ada materialnya. Oke. Nah, khususnya untuk teori hari ini saya akan lebih banyak ke ngasih teorinya untuk kurang lebih supaya teman-teman tahu nanti pas waktu di prakteknya itu seperti apa, ya. Oke, nah ini topik hari ini seperti tadi yang saya sudah sampaikan, teman-teman akan mempelajari material 3D. Material 3D ini sebenarnya erat hubungannya dengan mata kuliah grafika komputer. Saya pikir teman-teman tidak akan ada kesulitan di materi hari ini karena tepat sekali, mirip sekali dengan topik yang ada di grafika komputer yang khususnya di material. Ya, jadi material ini adalah ibaratnya kita membungkus sebuah objek bisa dua dimensi atau tiga dimensi seolah-olah dia memiliki bentuk shape atau bentuk ibaratnya cover ya, daripada objek tersebut. Ya. Oke, nah, jadi konsep tiga dimensinya ini adalah di mana ruang tiga dimensi ini terdiri dari tiga ordinat, yaitu x, y, z. Ya, di mana tiga ordinat ini bisa terlihat kalau dari sisi kamera, sehingga di dunia real tiga dimensi itu ada objek kamera yang akan melihat dari sisi environment ke sekelilingnya, sehingga dibutuhkan ordinat x, y, z inilah yang menjadi referensi dasarnya. Ya, koordinat referensi ini mendefinisikan posisi dan orientasi untuk bidang datar kamera yang digunakan untuk melakukan objek. So, ibaratnya ini saya ada handphone, ya, ada handphone. Ini adalah ruang tiga dimensinya dan ini kameranya. Jadi ibaratnya dari sisi ini saya bisa melihat bahwa oke, di ordinat x, y, z sekian bahwa ada objek yang tiga dimensi yang berbentuk handphone seperti ini dengan posisi yang seperti ini dan dengan view yang ada kamera zoom. Beda seandainya kalau kamera saya taruh di sini, berarti view yang akan dilihat dari kamera dari objek ini adalah yang paling sisinya. Ya. Nah, deskripsi objek dikirim ke koordinat referensi kamera dan diproyeksikan ke display plane. Nah, seperti yang lihat ya, ini objeknya. Maaf, saya ambil ya. Ini objeknya, jadi dari X, Y, Z, ya. Ini kameranya, ya. Kamera akan melihat dari tergantung dari di manakah objek terletak itu di ruangan tiga dimensinya. Ya. Oke, nah cahaya menyebabkan suatu objek dapat terlihat, betul, ya. Jadi ibaratnya nanti di Unity teman-teman akan melihat ada banyak hal. Yang pertama ada objek yang ada di environment. Ini kalau tidak dikasih pencahayaan berarti objek tersebut akan terlihat gelap ketika di play. Ya nanti teman-teman akan lihat. Pas waktu nanti praktek teman-teman akan lihat deh. Bedanya objek yang tidak disinari sama objek yang disinari itu nanti beda hasilnya. Ya. Warna objek ditentukan dari properti objek tersebut. Nah, ini yang kita akan lakukan. Jadi objek yang kita buat, kalau misalnya meja, kursi itu pas awal pembentukannya adalah masih kosong. Nah, tugas kita adalah mau menambahkan material supaya si objek dan meja dan kursi tersebut bisa terlihat bahwa oh ini meja yang warnanya coklat berbentuk kayuan gitu kan. Nah, itu tugas kita di pertemuan hari ini. Nah, objek 3D ini juga bisa dibilang sebagai representasi objek ya. Representasi objek 3D ini bisa berubah bentuknya. Ada yang bentuknya poligon, kurva, CSG, sama sweep representation. Intinya adalah representasi objek tiga dimensi ini terbentuk dari beberapa surfaces yang ada di sini. Ya, contohnya untuk yang objek kotak, masalah mungkin bisa poligonnya sekian, gitu loh, yang mendasari dari objek tersebut. Ya, contohnya adalah seperti ini polygon surfaces. Ya, jadi di sini ada sebuah teko, dia memakai polygon surfaces yang jatuhnya segitiga ya, segitiga dengan banyak bentuknya. Dia membentuk sebuah objek, tapi di dalam objek tersebut bentuknya segitiga, 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 segitiga ya, poligon ya jatuhnya.
Nah, semakin besar poligonnya, jumlah poligon, semakin objek tersebut semakin halus. Ya, makanya teman-teman nanti ketika memilih objek 3D di projectnya kalian harus juga melihat dari objek besar apa yang kalian akan sebesar apa project yang kalian hasilkan. Semakin poligonnya itu besar, semakin juga ukurannya juga semakin besar. Gitu. So, Anda harus bijak-bijak. Gitu. Nah, dari sisi mananya kita akan mewarnai? Dari sisi poligonnya ini yang kita akan warnai, kita berikan material. Gitu loh. Sehingga seolah-olah itu menjadi warna. Gitu. Oke, nah ini tabel geometrinya ya. Nah, mereka membuat poligon dengan menggunakan vertex ya. Ini saya mengambil memori lagi ke teman-teman yang sudah mengambil grafika komputer. Ada ya pembahasan tentang vertex ya. Saya kurang tahu apakah waktu grafika komputer itu sama Pak Handi atau sama saya ya yang angkatan kalian. Tapi ada penjelasan tentang vertex pastinya ya. Ya seperti itu. Jadi vertex-vertex inilah yang membentuk sebuah poligon. Nah, enaknya kalau udah di mata kuliah pemrograman multimedia, kalian tidak perlu menghitung-hitung vertexnya lagi. Kalian hanya tinggal menggunakan tools yang ada di Unity. Nah, lebih enak jadinya. Nggak perlu ngitung lagi. Nah, ini kurva-kurva seperti ini. Sudah saya cuma review sedikit lagi aja untuk di mana? Di mata kuliah pemrograman multimedia, tapi tidak akan sampai ke sini. Soalnya toolsnya udah ada, tinggal dipakai aja. Ini apa memori aja waktu di grafika komputer seperti ini ya. Pas pengen tahu ya. Ini misalnya ada garis satu lurus terus lalu di apa ditarik sehingga jadi huruf S gitu loh ya bentuknya. Sebenarnya ditarik ya jatuhnya. Terus spline ya. Kurva Bezier juga seperti itu. Jadi ada 4 titik ya. Jatuhnya sebenarnya ada 2 titik. Ini sebenarnya satu titik lurus nih. P0 sama P3 sampai B3 garis lurus. Tapi karena diantaranya ada P1, P2, berarti otomatis garisnya akan mengikuti sesuai dengan alur yang P1 dan P2-nya gitu loh. Ya, kurva Bezier balik lagi. Nanti pas waktu di Unity nggak akan membahas ini. Ya. Tapi ini hanya sebatas gambaran aja. Ya. Nah, CSG itu apa? CSG seperti ini. Ini ada. Nanti di Unity juga ada. Jadi jatuhnya adalah di CSG ini adalah ada banyak bentuknya. Salah satunya ini union. Union itu adalah penggabungan. Jadi berarti dua buah objek bisa dijadikan satu. Ya, dijadikan grup, jadikan komponen. Ya, misalnya ini adalah satu objek kubus, satu objek sphere ya atau lingkaran ya. Lingkaran yang lebih tepatnya bola ya. Dijadikan satu ya otomatis jadi seperti ini ya. Objek kotak dan objek bola akan menyatu. Berikutnya intersection itu adalah beda. Jadi objek yang kedua inilah yang akan menjadi objek wadahnya. Berarti kalau di sini ada kotak dan bola dijadikan satu, maka yang kotak akan ngalah. Kotak akan mengikuti polanya yang ada di bola. Jadinya kalau dijadikan satu seperti ini. Ya. Minus itu adalah yang objek keduanya yang akan dihilangkan. Jadi ada kotak, ada bulata, ada bola dijadikan satu, ya, digabungkan, jadi PAP ya, dijadikan satu. Lalu yang hilang yang objek kedua, yaitu yang merah. Ya, ini bentuknya seperti ini. Nah, ini contohnya ya. Nanti di Unity ada kayak ginian juga. Nanti teman-teman harus bisa mengelolanya. Ya, misalnya ini ada kubus hijau sama kubus merah dijadikan satu diminuskan. Berarti yang kedua yang dihilangkan. Ya, otomatis jadinya seperti ini. Ya, yang hilang bagian ini. Ya. Seperti ini. Bagian yang pertama adalah objek yang merah, kubus merah kecil, dan kubus apa besar. Ya, berarti yang hilang hanya bagian ininya aja. Ya. Sama ini juga. Ya. Kotak, kubus, balok, jadi balok. Jadi seperti ini. Ini sama tambah ini, dia nambah. Ya. Nah, pemetaan tekstur adalah sebuah proses penempatan tekstur ke dalam sebuah benda objek tiga dimensi. Betul. Ya, contohnya mobil. Mobil pada awalnya membuat 3D objek itu masih kosong bentuknya. Kita tambahkan tekstur di dalam mobil itu sehingga mobil itu bisa ada warnanya entah hitam, hijau, merah dengan merek tertentu gitu ya. Nah, itu seperti itu. Jadi pemetaan tekstur adalah kita memetakan bahwa bagian inilah yang warna yang bisa kita dapatkan. Ya, ini contohnya seperti ini. Sama kayak gini. Nah, hasil pemetaan tekstur seperti ini jadinya ini ada kubus, ada kubus, ada bola ya dengan masing-masing warnanya masing-masing, materialnya masing-masing.
Nah, ini nanti untuk praktikum di hari Jumat, ya, kita akan membuat ini material. Ya. Ini contohnya seperti ini. Ya. Ya. Ini ada sebuah kubus, kita coba kubus ya, kita buat kubus, kita buat asetnya, kita buat materialnya, dan di kubus materialnya nanti kita tambahkan gambar ataupun warna. Ya. Kita akan ngulik itu untuk minggu ke hari Jumat nanti. Ya. Dah. Jadi ibaratnya untuk hari ini untuk teori saya lebih ke briefing ke teman-teman bahwa kita akan membahas tentang material ya yang nanti akan dilaksanakan di hari Jumat. Ya, di hari Jumat itu nanti praktikumnya adalah kita mengulik tentang material dari sisi macam-macamnya gitu. Ya. Nah, silakan teman-teman jika ingin ada pertanyaan silakan ditanyakan lewat YouTube, komentar bisa, lewat Classroom juga boleh, silakan ya. Mau nanya tentang proyeknya kalian juga boleh, silakan. Jadi ibaratnya nanti per minggu depan pun saya juga sudah mulai bertanya tentang apa proyeknya kalian udah sampai mana. Ya, oke. Terima kasih sudah mendengarkan saya untuk pagi hari ini di hari Senin. Ya, nanti kita jumpa lagi untuk praktikum di hari Jumat. Terima kasih. Saya tutup perkuliahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.